Ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ini persis dengan dongeng, mungkin antum ingat ya, film kartun Rapunzel yang bisa menurunkan rambut katanya dari bangunan tinggi atau rambut emasnya teman-teman, kemudian dipakai untuk memanjat sampai ke atas bangunan. Rapunzel, turunkanlah rambut emasmu. Ini ibumu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Kita lanjutkan lagi video yang tadi malam teman-teman. Ternyata masih banyak sekali teman-teman lanjutan dari video yang kita reaction 2 hari ini teman-teman. Ya, masih berkaitan dengan karomah seorang waliullah. Nah, kali ini di video ini teman-teman, ini luar biasa. Ini persis dengan dongeng, mungkin antum ingat ya, film kartun Rapunzel yang bisa menurunkan rambut katanya dari bangunan tinggi atau rambut emasnya teman-teman, kemudian dipakai untuk memanjat sampai ke atas bangunan. Rapunzel, turunkanlah rambut emasmu. Ini ibumu sayang. Rapunzel menurunkan rambut emasnya yang dikepang melalui jendela kecil itu. Dan dengan bantuan rambut Rapunzel, penyihir dapat naik ke puncak menara. Video ini menceritakan ya, seorang waliullah ya, seorang habaib ya, bisa mengeluarkan katanya rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ya, ini mirip tidak dengan dongeng Rapunzel? Malah ini lebih mengalahkan dongeng-dongeng film kartun teman-teman. Ini asli dongeng teman-teman. Luar biasa, melebihi dongeng film kartun. Coba kita lihat videonya. Ada Ba'alawi jemput berulah lagi. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Allahu Akbar. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Mohdor nih, Syekh Umar Mohdor. Ayo wahai Syekh Umar Mohdor, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Mohdor ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Mohdor megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya. Teman-teman, sebenarnya kita sangat benci dengan dongeng-dongeng khurafat seperti ini. Tapi terkadang saya mikir kok lucu-lucu sekali juga ya teman-teman. Bisa disandingkan dengan dongeng-dongeng film kartun. Kalau mungkin film kartun masih bisa dimaklumi karena memang disertakan di situ judulnya ya kisah fiktif lah, film kartun sebagai hiburan. Meskipun film kartun juga tidak boleh terlalu banyak seperti itu teman-teman. Apalagi kita memperdengarkan anak-anak kita dongeng-dongeng meskipun lewat film kartun. Khawatirnya nanti merasuk ke dalam jiwa anak kita, akhirnya mempercayai hal-hal seperti itu. Akan tetapi ternyata bukan hanya melalui dongeng-dongeng film kartun, di dunia nyata pun ada yang lebih dongeng lagi. Dan ini disebarkan atau disampaikan dari lisan orang-orang yang katanya mengaku sebagai seorang habaib ya, cinta kepada Rasulullah SAW. Jujur teman-teman, saya ini ingin ketawa terus ini. Sebenarnya ini luar biasa lucu. Coba kita sekali lagi teman-teman, kita tertawa bareng-bareng lihat dongengan Habib ini. Ada Ba'alawi jemput berulah lagi. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Subhanallah, ya Allah. Langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Mohdor nih, Syekh Umar Mohdor. Ayo wahai Syekh Umar Mohdor, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Mohdor ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Mohdor megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Subhanallah. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya. Dan yang sangat mengherankan bagi saya teman-teman, orang-orang seperti ini yang dianggap ustadz, kiai atau habib, berpakaian rapi ya seperti ini,
Masa tidak tahu dalil-dalil ya ancaman tentang bahaya lisan, menyampaikan ya sebuah kedustaan ya, cerita-cerita dongeng dusta, apalagi ini demi menaikkan pamor ya orang-orang yang mereka agung-agungkan ya sebagai seorang habaib, demi kemuliaan, demi mengharap ya pujian-pujian dari masyarakat ya. Yang pertama bahaya lisan, tentunya Rasulullah bersabda, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah orang-orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Nah, ini hadis yang pertama, teman-teman. Jadi kriteria seorang muslim yang baik adalah yang orang lain selamat dari lisan kita, ya, tidak mencaci maki, kemudian dari tangan kita melakukan kerusakan, memukul, ya, menggunakan tangan kita di jalan yang tidak benar, teman-teman. Ini maksud dari hadis tersebut. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaknya dia menjaga lisannya, atau berbicara yang baik atau diam. Ini dalil, teman-teman. Ini dalil sahih dari Rasulullah bahwa jika kamu memang tidak bisa menahan lisan dari perkataan yang buruk, dan ini adalah seburuk-buruknya perkataan, teman-teman, berdusta atas nama agama Allah Azza wa Jalla, apalagi demi menaikkan pamor orang-orang yang mereka sebut sebagai seorang habaib, atau orang-orang yang memiliki nasab keturunan tersambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah juga bersabda, kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah orang itu dikatakan seorang pendusta karena dia selalu menceritakan apa yang dia dengar. Nah, orang yang ada di video ini, si ustadz ini, pasti dia juga hanya modal mendengarkan, ya, turun temurun cerita dari Habib ini, Habib Fulan, sampailah ke telinganya, kemudian disampaikan tanpa di cross check, ya, terlebih dahulu. Kalaupun dia melihat atau membaca sebuah kitab yang menceritakan tentang dongeng dusta ini, mestinya harus dicocokkan dulu, teman-teman, dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian lihat kisah para nabi, para rasul, ya, orang-orang seperti sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Apakah ada pernah karomah-karomah mereka atau mukjizat para nabi dan rasul yang seperti ini, yang semisal dengan ini? Ada tidak? Tidak ada. Nah, inilah bahayanya, teman-teman, orang-orang yang terlalu hulu, berlebihan terhadap orang-orang yang mereka sebut sebagai seorang habib, keturunan Nabi. Kita lihat faktanya seperti ini, ya. Faktanya seperti ini. Padahal para sahabat Nabi yang jauh, ya, kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak pernah para sahabat Nabi membuat dongeng kedustaan mengatasnamakan Nabi Muhammad. Misalkan Nabi Muhammad katanya pernah atau bisa mengeluarkan rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ini tidak pernah, teman-teman. Padahal tidak kita ragukan kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Bahkan mereka, para sahabat Nabi, dijamin masuk surga saking ittiba'nya, saking cintanya kepada Nabi Muhammad, saking mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, membela agama Allah Azza wa Jalla, ya, mengeluarkan harta, ya, membela agama Allah dengan jiwanya, nyawanya, hartanya. Akan tetapi satu pun dari para sahabat Nabi yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad, belum pernah kita mendapatkan satu riwayat dari mereka, ya, menyampaikan bahwa Nabi Muhammad mukjizatnya misalkan seperti menurunkan emas dari langit sampai ke bumi. Di mana para sahabat Nabi sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk diikuti perbuatannya, sunnahnya, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku, kata Nabi, kemudian sunnah para khulafa'ir rasyidin, ya, para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Artinya, teman-teman, Rasulullah SAW telah merekomendasikan, ya, perbuatan para sahabat Nabi ini dan bisa diikuti sebagai sunnah selain sunnah Rasulullah SAW. Karena tentunya para sahabat Nabi tidak akan mungkin, ya, melenceng dari sunnah Nabi, ya. Kalaupun ada yang melenceng dari para sahabat Nabi, pasti para sahabat yang lain akan langsung mengingatkan demi memurnikan agama Allah Azza wa Jalla yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah telah memvonis 3 generasi terbaik, teman-teman, ya. 3 generasi terbaik sebagaimana melalui sabda beliau, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia atau generasi adalah di zamanku. Siapa yang hidup di zaman Rasulullah? Para sahabat. Kemudian setelahnya siapa? Setelah para sahabat Nabi, yaitu
tabi'in yang tidak bertemu dengan Rasulullah tapi bertemu dengan para sahabat Nabi. Kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in, tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak juga bertemu dengan para sahabat Nabi tapi bertemu dengan para tabi'in, murid dari para sahabat Nabi. Ini sudah ada rekomendasi orang-orang terbaik tersebut, teman-teman. Ya, artinya yang diponis ini 3 generasi ini adalah orang-orang yang sudah tidak bisa kita ragukan kecintaannya kepada Rasulullah SAW, itiba'nya terhadap sunnah Nabi. Kalaupun ada yang melenceng sedikit, ya 1-2 akan langsung diingatkan. Makanya bisa disebutkan zaman ya kemurnian Islam itu di zaman 3 generasi tersebut, teman-teman. Meskipun tidak kita ingkari banyak fitnah yang muncul di sana, akan tetapi dari barisan 3 generasi tersebut cepat-cepat membasmi mereka, teman-teman. Teman-teman, orang di zaman ini yang jaraknya sudah 1400 tahun dengan Rasulullah kemudian mengklaim dirinya memiliki keturunan atau nasab tersambung kepada Rasulullah SAW, justru kondisinya seperti ini, ya, mengalahkan dongeng-dongeng film kartun. Ya. Ini luar biasa, teman-teman. Dan saya juga sangat heran dan tidak habis pikir, teman-teman. Bagaimana sih keilmuan orang-orang yang disebut sebagai seorang habaib ini? Meskipun, teman-teman, saya mengatakan sekali lagi, disclaimer, saya tidak mengatakan seluruh habaib. Akan tetapi di sini saya berbahasa oknum. Salah satunya adalah oknum yang ada di video ini. Saya pertanyakan, apa sih orang ini yang dia pelajari ketika menuntut ilmu? Apakah Al-Quran dan hadis atau hanyalah sebatas-batas dongeng-dongeng cerita seperti ini? Ini yang berbahaya, teman-teman. Ini yang berbahaya, ya. Kalau orang ini tidak terbiasa mendapatkan dongeng-dongeng semenjak dia menuntut ilmu, ya tidak mungkin lisannya begitu enteng menceritakan dongeng-dongeng khurafat sampai dengan hari ini. Nah, ini yang berbahaya, teman-teman. Dari banyak sudut, orang ini di video ini banyak sekali kesalahannya dan sangat berbahaya tentunya bagi kehidupan pribadinya, teman-teman. Apalagi sampai meninggal dunia membawa dosa-dosa seperti ini, kedustaan-kedustaan seperti ini. Ya, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga ustadz yang ada di video ini diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Orang kafir pun bisa masuk Islam dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, ya, dengan berbagai macam bentuk atau cara skenario dari Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Apalagi ini orang yang memang dasarnya sebagai seorang muslim. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla ya memberikan hidayah bagi siapapun, jangankan di kalangan orang-orang yang disebut sebagai seorang habaib, siapapun di seluruh muka bumi ini. Kita doakan saudara kaum muslimin kita, semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita semua dari pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman-pemahaman yang nyeleneh, apalagi berani berdusta ya atas nama Rasulullah, berani membuat ya buat hukum baru, berani membuat cerita-cerita ya di luar Al-Quran dan Sunnah, dan kisah-kisah yang sahih yang pernah diceritakan oleh para ulama kibar. Dan ini tentunya dongeng yang ada di video ini, teman-teman, antum tidak akan temukan di kitab manapun, kecuali kitab-kitab ya halu, kitab-kitab yang semisal dengan ya kitab yang mungkin dia ambil oleh ustadz ini, yang dia kutip misalkan dari kitab mana. Tapi kalau antum ya mencari di kitab kisah-kisah para ulama seperti Sahih Bukhari, Imam Muslim, atau kitab-kitab sirah Nabawi, sirah para sahabat, antum tidak akan temukan hal-hal dongeng seperti ini. Apalagi yang melebihi mukjizat para nabi, para rasul, kemudian melebihi kemuliaan para sahabat Nabi yang jelas-jelas divonis masuk surga. Nah, ini luar biasa, teman-teman. Ini pelajaran bagi kita, teman-teman, untuk senantiasa berhati-hati. Maka dari kecil anak-anak kita juga kita didik, teman-teman, jangan terbiasa dengan dongeng-dongeng khurafat dusta. Kemudian kita juga jangan terlalu sering ya membiarkan anak-anak kita menonton film-film kartun dongeng, teman-teman, karena khawatir nanti tertanam dalam jiwa kita. Bahkan banyak kita melihat anak-anak ya yang sering menyebut kantong ajaib Doraemon ya. Dan ini sudah banyak peringatan dari ustadz-ustadz salafi, ustadz-ustadz sunnah kita seperti Ustadz Syafiq Reza Basalama, Ustadz Khalid Basalama, untuk jangan terus-terusan terlalu sering anak-anak kita menonton dongeng-dongeng film kartun. Khawatirnya nanti terbawa, teman-teman, dan sudah mendarah daging. Akhirnya ketika dicekoki oleh dongeng-dongeng yang seperti ini di dunia nyata, maka mereka akan mudah untuk mempercayai. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat, teman-teman. Ya, kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.